Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib serta ihsan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, hari ini kita masih diberikan segala kebutuhan hidup kita, dan pastinya mudah-mudahan iman, Islam, istiqomah tetap Allah tetapkan pada diri dan hati kita sampai nanti Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan yang sama. Dan mudah-mudahan amal solih yang kita laksanakan di bulan haram atau bulan Muharram ini benar-benar dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selamat mudah-mudahan Allah dibacurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima sekalian, kita lanjutkan tetap masih dalam kitab Uqdatus Shabirin karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada bab ke-6, yakni terkait dengan pembagian sabar berdasar kuat dan lemahnya perlawanan terhadap hawa nafsu. Jadi sabar itu ada pada diri seseorang, akan tetapi nanti akan bisa dibuktikan sabarnya itu lebih kuat atau nafsunya yang lebih kuat, sehingga kondisi itulah yang kemudian kita kaitkan dengan al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu kadang naik kadang turun, bukan berarti biar saja turun nanti kan naik-naik sendiri, tidak boleh gitu. Jadi itu warning, itu peringatan bahwa kalau ada gejala iman sedang turun, maka segera lakukan tindakan penyelamatan. Kalau tidak, nanti akan terus menurun. Tapi ketika iman dalam kondisi naik, maka juga butuh kekuatan dipertahankan. Karena kalau tidak dipertahankan, maka iman yang beranjak naik pun akan berhenti dan tiba-tiba naudzubillah. Nah, terkait dengan itu, yakni kekuatan iman dengan dorongan hawa nafsu, Imam Ibnu Qayyim membagi menjadi 3 kondisi keadaan. Jadi sabar yang didasarkan pada kuat lemahnya iman sehingga bisa melawan dorongan hawa nafsu, karena kita tidak bisa kemudian melepas dari kesempurnaan manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya sudah diterima bahwa manusia ini ada 2 kecenderungan, cenderungan kuat iman fitrahnya atau kecenderungan kuat dorongan nafsunya. Makanya kadang-kadang saya penjenengan diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk memohon ampunan, kemudian mengakui kesalahan, itu karena memang kadang-kadang dorongan nafsu ini lebih kuat. Dan maha kasih sayangnya Allah Ta'ala adalah bahwa nafsu saat kemudian mengalahkan fitrah, mengalahkan iman, maka Allah tutup aib kita. Kita kalah dengan dorongan nafsu, naudzubillah, bisa jadi kita terjerumus ke dalam jurang kesalahan. Maka kadang-kadang salah kita itu tidak diketahui orang.
Nah, itulah cara Allah supaya kita ini benar-benar ditutup. Makanya sampai Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup aib saya. Karena kita tidak bisa menutup aib kita sendiri, tidak bisa. Sampai a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, saya minta perlindungan dari sisi buruk saya. Saya punya potensi buruk, saya punya kebiasaan buruk, saya punya perilaku buruk. Ya Allah, saya minta perlindungan, saya minta pertolongan supaya sisi buruk ini tidak mendominasi, tidak mengalahkan. Nah, ini yang kadang-kadang saya penjelasan. Kalau sudah seperti itu, maka jangan sampai kemudian membiasakan diri mengungkap atau membahas keburukan orang. Khawatirnya nanti tidak keburukan orang lain lagi yang kemudian dia bicarakan, tapi tidak terasa akhirnya keburukannya sendiri. Makanya sampai falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong baik, mending. Nah, hadirin sekalian, kita lanjutkan. Jadi 3 kondisi keadaan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim terkait dengan pembagian kesabaran berdasarkan kuat lemahnya dorongan iman kepada hawa nafsu itu. 1, dorongan. Kondisi yang pertama adalah dorongan dan ajakan iman itu lebih kuat dan lebih mendominasi ketimbang dorongan hawa nafsu. Keadaannya begitu. Tidak tahu saya jenengan malam ini mana yang kuat. Kalau hadirnya itu gara-gara bakso ya. Itu kan. Wah, ini bakso senang ambil penoleh enak kan. Nah, ini. Bahasanya begitu. Nah, kadang-kadang tidak kita duga bahwa ternyata maksud hati, tujuan yang kita ingin capai itu ternyata di situ. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan min qabli ayatiya yaumun, segera lakukan, segera bertobat sebelum datang hari. Sebelum datang hari itu, sebelum terlambat. Maka kadang-kadang saya sering salah. Sering keliru. Bisa jadi mohon maaf, bukan karena Allahnya yang lebih kita kedepankan, tapi karena kadang-kadang dilihat manusianya. Karena dilihat manusia, karena dianggap, karena ingin mendapatkan sesuatu, maka ini yang kemudian menguatkan. Padahal itu nggak benar. Hidup kita ini karena Allah, bukan karena kita ingin hidup. Bukan hidup kemudian karena kita ingin itu, monggo. Tapi kalau kemudian Allah tidak menghendaki, bahasanya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita mau ini ternyata nggak baik. Atau sebaliknya, yang kita nggak mau, yang kita enggan, yang kita benci, ternyata itu yang wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu, sedangkan kita tidak tahu. Makanya hari ini diterima apa enggak, lurus niat. Perkara materi nyantol dan enggak nyantol enggak apa-apa. Ngapunten. Kalau sama saya, andaikan materi pulang hilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wong ngaji itu enggak ada post test pretest. Mau ngaji dikasih post test pretest? Mau? Bubar apa tambah? Buyar. Begitu. Makanya kata Nabi SAW, kun aliman au kunta aliman au mustami'an. Nah, ini yang namanya ngaji, yang nama pengajian bukan kajian. Ada yang membedakan. Kalau kajian serius. Yang namanya ngaji ya maksimal, minimal itu mustami'an. Dengar saja. Mustami'an. Kalau kemudian berkapasitas sampai pendalaman, sampai kemudian mencatat, kadang-kadang yang dicatat itu sampai rumah yang tidak dibuka lagi, gitu kan? Buka lagi kapan? Waktu ngaji lagi, sampai bertumpuk buku catatan. Kalau sudah penuh ya digeser, beli baru lagi. Tidak ada pengulangan. Bahasanya begitu. Ya ini yang kemudian bahasa kita, kalau kemudian tidak lurus niatnya karena Allah Ta'ala, maka ini akan hilang. Makanya sampai di hadis-hadis kitab-kitab hadis yang pertama bab niat itu wa inna malikul limri'in manawa. Apapun yang dimaui, yaitu yang akan didapat. Tergantung tujuannya karena apa, yaitu yang akan diperoleh. Wa inna malikul limri'in manawa. Tergantung niatnya iya, tapi jangan kemudian tergantung niatnya itu dijadikan bemper atau dijadikan tameng untuk menghalalkan segala cara.
Jadi sama sekalian, seseorang bisa sampai pada kondisi atau keadaan ini bila ia terus-menerus bersabar. Bahasa yang disampaikan di bab-bab yang lalu, sabar itu bagian daripada bukti iman. Yang perlu ditempuh, yang perlu dikuatkan, yang perlu dikondisikan, dan ini terus. Kalau enggak terus, maka nafsu akan lebih kuat. Bahasa kita boleh enggak ngomong setan itu lebih istiqomah? Goda manusia itu, setan lebih istiqomah ketimbang kita yang menghadapi godaan. Bahasanya begitu. Kadang-kadang ya Allah, nemene godaan itu kan sudah ngeluh, padahal setan nggak pernah ngeluh. Yang nggak mampu ilah ibadah kami humul mukhlasin, kami akan memperdaya semua Bani Adam ya Allah, kecuali satu, mereka yang ikhlas. Itu udah angkat tangan. Tapi selama latihan min baini aidihim wa min khalfihim wa yamin wa aimanihim wa sama'ilihim, depan belakang kanan kiri atas bawah, sampai bisa. Coba ada pengajian, gang kanan ditutup, kembali atau nyari gang lain? Benar? Nyari gang lain tutup sekalian. Ulang. Ini kadang-kadang, ya, kadang-kadang ini. Andaikan kemudian gang-gang semua ditutup, yang kemudian dekat dengan masjid, ternyata parkir agak jauh, kemudian perlu jalan kaki. Balik. Bahasanya begitu. Nah, ini yang nyun sewu. Masya Allah, ternyata sabar itu kalau dikupas kemudian diperdalam, ternyata Ibnu Qayyim menyebutkan sampai sedetail itu. Saya jangan namanya ngaji, namanya sholat jamaah dari dulu begini. Besok habis ini isya, besok subuh. Ya, terus duhur, terus begitu. Ya, dulunya ya sama-sama berdampingan, sekarang sama-sama menjauh, cari sayap kanan supaya ya, bahasanya udah. Tapi itu saja sudah. Ya, bahkan ada seorang yang andaikan menyampaikan materi itu tentang sabar, menyampaikan materi tentang syukur, sudah syukur saja, terus sabar saja. Setiap naik mimbar, setiap naik podium, setiap memberikan nasihat, setiap ceramah, ya sabar, atau syukur. Mungkin saya dengan pasti akan merasa bosan dengan ceramahnya itu. Benar, lah mari ini sabar mana? Lah syukur mana? Nek syukur lah in syakartum, nek sabar ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Paling tidak senden nih. Jadi seperti itu. Ketika kita menerima sesuatu, padahal belum tentu sesuatu yang kita terima itu belum tentu kita bisa jalankan maksimal. Kadang-kadang di tengah jalan kita sudah terhenti dulu. Sama dengan menunggu. Sebentar lagi datang, ternyata kadang-kadang kita capek menunggu, nggak sabar menunggu. Kita pergi, yang kita tunggu datang. Bahasanya begitu. Makanya sampai di akhir surah Al-Imran yang kita sebutkan tadi itu, isbiru wa sabiru wa rabitu, sabar yang paling puncak yang kemudian lebih dibutuhkan kekuatan yang benar-benar sempurna adalah ribat. Berada di perbatasan peperangan, yang maju itu bunuh diri, mundur pelanggaran. Harus jaga di situ. Itu yang kemudian ya bahasanya kalau seandainya kita ngajar anak-anak kita kok tidak pinter-pinter, itu bukan karena kemudian kita salah diajari kok tidak pinter-pinter. Bisa jadi kita yang ya, apalagi bacaan Quran ya kan, A, I, U itu kan sudah pesertanya tidak patik banyak, kadang-kadang ngajari sampai 4-5 tahun itu ya belum lancar. Ustadznya kadang-kadang ngerasa nggak enak, apa saya yang metodenya salah, tapi yang ngaji ya sabar ya Ustadz, ya saya ini begini, kalau seandainya belum bisa ya tolong ditemani, sabar saja. Ya sudah. Jadi bukan pencapaian pada hasil. Ternyata yang ditempuh oleh pendidikan sekarang kan hasil, padahal yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah proses. Makanya sampai ada kata walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta fi falau ajrun. Orang yang belajar Al-Quran, belajar baca Quran, tapi tidak bisa-bisa, masih terbata-bata, masih gradul-gradul. Andaikan sudah maksimal energi dikerahkan, sudah terus saja begitu. Falau ajrun, dapat 2 pahala kok.
pahala terusnya dan pahala sabar untuk tetap belajar. Jadi bukan kemudian kita tambah hasil, ya kan, yang berhasil tidak apa-apa. Al-mahir bil Quran masyaqatil kiramil barara. Orang yang mahir Al-Quran akan dikelilingi para malaikat. Targetnya begitu. Semua bacaan Quran pasti benar itu. Tapi kalau nggak bisa, nah itu tetap terus berjalan. Jadi inilah yang kemudian dimotivasi yang kita sering dengar terkait dengan surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kalimat alla takhafu wa la tahzanu, ayat yang lain ay alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Enggak usah khawatir, enggak usah sedih, jalan saja. Bahasanya begitu. Jalan saja. Kenapa? Karena dialah atau mereka lah yang akan meraih kebersamaan bersama Allah, ma'iyatullah. Bersama Allah itu apapun yang terjadi dan yang dikerjakan itu akan menghasilkan kebaikan. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan ajaban li amril mu'min, sangat luar biasa menakjubkan akhir urusan orang iman itu. Kullun lahu khair, semua menghasilkan kebaikan. Orang iman itu semua menghasilkan kebaikan, baik yang sedikit maupun banyak, kebaikan semuanya. Baik yang tampak maupun tidak tampak, kebaikan semuanya. Baik yang enak maupun tidak enak, asal iman itu kebaikan semuanya. Makanya kadang-kadang saya mendengar ini yang ya kita perlu kembali lagi kajian, tetap dikaji, tapi suatu saat kita minta kepada Allah, Rabbana afril alaina sobro. Ada dua, wa tawaffana muslimin dan Rabbana afril alaina sobro wa tsabbit aqdamana. Bahasanya begitu. Satu doanya Nabi Musa, satu doanya kaumnya Nabi pasukannya Panglima Tolut saat sebelum berperang melawan Panglima pasukannya Jalut begitu. Nah, inilah yang kemudian bahasanya kalau kemudian kita hanya berharap hasil yang di depan mata, padahal janjinya Allah, Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah karena surga telah dijanjikan kepada kalian. Artinya apa? Batas akhir ketidaksabaran kita, atau bahasanya boleh tidak sabar kalau sudah nyampe. Bahasanya begitu. Kalau finish, mungkin masing-masing dikatakan finish, kita nggak ngerti. Ya, target masing-masing. Pokoknya nanti saya kalau sudah tua, saya pengen tidak kerja. Kan ada begitu. Saya kalau tua, saya malah tambah banyak kerjaan. Kan begitu. Kadang-kadang ada yang pengen ke pelosok, menjauhi keramaian, ada yang pengen masuk dalam keramaian, macam-macam. Tapi kalau kemudian ujung akhirnya itu nanti surga, jalan manapun yang ia ambil, maka itulah yang kemudian dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tidak usah khawatir, tidak usah sedih, bergembiralah tentang surga yang sudah dijanjikan. Bahkan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akulah pelindung, penolong kalian baik di dunia maupun di akhirat. Urusan dunia, urusan akhirat, nanti yang menolong itu adalah Allah. Urusan dunia, urusan akhirat. Makanya urusan dunia, urusan akhirat kita mintanya hanya kepada Allah. Walakum fiha ma tasdahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan untuk kalian di dalam surga itu segala apa yang diinginkan oleh jiwa kalian, dan untuk kalian di dalam surga itu apa yang kalian minta. Yang diinginkan diberi, yang diminta pun diberi. Makanya sampai innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang sabar itu tak terbatas. Kapan? Nanti di surganya. Nah, maka inilah yang kemudian kapan dorongan iman itu lebih kuat? Apabila sabar itu kemudian dipertahankan sampai maksimal, maka itu akan menghasilkan iman yang kuat yang mengalahkan dorongan nafsu. Sudah ngantrinya paling akhir, ternyata nggak kumanan pentol, kumannya cuman kuah sama lontong.
Alhamdulillah ngoten apa alhamdulillah. Nada itu kan pengaruh kan. Alhamdulillah sih mau alhamdulillah pakai C itu ya. Alhamdulillah sih. Tahu gitu tadi ngantri di depan, ngantri di belakang katanya. Nah, terakhir itu biasa oleh itu malah kauman. Misalnya begitu. Kadang-kadang ya sudah, yang didapat itu. Makanya sanjungan ingin seperti orang lain nggak bisa. Orang lain kita jadikan seperti kita juga nggak bisa. Makanya qanaah itu kan menerima apapun yang dikehendaki Allah pada diri kita. Kadang-kadang nggak bisa dibandingkan. Makanya sampai Nabi SAW menyebutkan yadkhul jannata aqwamun afidatun ka'afidatit thair. Disebutkan afidatuhum ka'afidatit thair. Hati seorang apabila sama seperti hati burung, maka dialah orang yang masuk surga. Seorang akan masuk surga apabila berhati seperti hatinya burung. Kita diperintah oleh Nabi SAW untuk mempelajari tabiat atau aktivitas burung. Burung itu tiap pagi keluar dari sangkar, nggak tahu itu nanti dapat rezeki apa. Entah itu bisa kembali ke sangkarnya membawa untuk anak-anaknya, atau dia harus mati di tengah jalan. Sedangkan anaknya pun dimakan binatang lain, atau dia bawa pulang makanan untuk anak-anaknya, anaknya yang sudah dimakan binatang lain. Atau sebagaimana yang direncanakan, anak-anaknya pun mendapatkan makanan dari hasil pencarian induknya. Tapi tiap hari, kalau tidak salah, tidak tahu di titik mana itu, rest area ke mana itu, ke arah Lumajang, ke arah Probolinggo itu di rest area yang di sini. Itu kalau menjelang senja jangan jutaan itu burung. Tapi ketika sudah maghrib, sudah malam, hilang semua. Bukan hilang, ternyata hinggap di dahan-dahan pohon membentuk kayak daun-daun sampai pagi. Dan terbukti di bawahnya itu banyak kotoran pun. Nggak kelihatan, tapi menjelang maghrib, jutaan. Tapi tiba-tiba habis maghrib begini, isya hilang. Sudah tidak ada yang terbang, ternyata mereka berdiri berdekatan. Andaikan ada angin menerpa, mereka saling menguatkan. Pelajaran dari burung. Makanya sekali lagi Allah janjikan bahwa aku penolong mereka saat dunia dan saat di kehidupan dunia sampai di kehidupan akhirat, dan apapun nanti di akhirat yang dia minta akan diberikan, dan yang ia inginkan juga akan dikasihkan. Itu yang golongan yang pertama, atau kondisi keadaan sabar yang pertama. Sedangkan sabar yang kedua menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah sebaliknya, yakni dorongan atau ajakan hawa nafsu yang lebih kuat daripada imannya. Ia pun menghimpun segala upaya untuk melawan dorongan iman. Maka orang yang sengsara menyerah kepada setan dan bala tentaranya, hingga mereka menggiringnya kemana saja yang mereka inginkan. Orang yang sengsara ini memiliki dua keadaan, kata Ibnu Qayyim. Satu, jadi dorongan hawa nafsunya yang lebih kuat, itu ada dua keadaan, yakni dia menjadi bagian dari bala tentara dan pengikut setan. Yang kedua, setan justru menjadi bala tentara manusia itu. Karena sudah jadi golongan yang bertabiat setan, setan nggak ganggu. Soalnya sudah golongan gitu. Makan bakso pakai kerupuknya digigit tangan, setan sudah. Bahasanya begitu sudah. Indikasinya benar. Minum, makan pakai tangan kiri, nggak ada masalah di tangan kanan, setan sudah. Nggak usah dituduh, nggak usah ditunjuk, nggak usah di apa-apakan. Itu gejala. Kok nggak ngerti loh? Apa nggak ngerti? Kok nggak tahu loh? Apa infonya nggak nyampe? Kok sampai hari ini masih belum tahu bahasanya itu? Atau bahasanya tadi, dorongan nafsunya lebih kuat, dengan meremehkan, dengan menganggap ringan. Masalah makan saja loh. Yang saya gigit itu loh hanya cabai, yang tangan tahu isi, cabainya tangan, yang gigit cabai tangan. Tinggal dilihat nanti
Makanya nanti kalau ada yang makan kemudian kerupuknya tangan kiri langsung nengok, auzubillahi minasyaitonir. Kalau marah, tambah nemen gitu kan. Kalau marah tambah nemen. Kadang-kadang begitu. Kenapa naudzubillah sampai detik ini nggak selesai? Makanya kapan-kapan perlu diadakan kajian babu to'am. Nggak usah ada ceramah, langsung prasmanan. Sudah. Babu to'am dikasih materi pengajian atau kajian materi pembahasannya atau prakteknya adalah adab makan. Terus ada pengawasnya nggak? Kalau CCTV itu nggak terasa, kan? Rasanya begitu. Kadang-kadang nggak selesai. Kalau dibahas begitu, oh iya, masya Allah, astagfirullah. Tapi pada saat berjumpa dengan makanan, ya kan? Sini yang dihadapi kan, yang dimau yang sono. Ya. Lah itu, padahal Nabi SAW memerintahkan kepada anak kecil, ya gulam, ini supaya nggak jadi salahmu nggak jadi biasa. Anak kecil yang salah nggak dicatat dosanya, tapi mumpung masih kecil rubah supaya salahnya nggak jadi. Samillah, kul biyaminik, kul mimma. Jangan lupa baca bismillah, jangan lupa pakai tangan kanan, jangan lupa ambil yang terdekat. Bahasanya begitu. Yang diingatkan bukan orang tua, anak kecil yang kalau salah nggak dosa. Tapi sejak saat itu kemudian Nabi SAW menanamkan ini sebuah pembiasaan. Makanya jangan sampai kemudian hari ini sholat subuh berjamaah tidak menjadi jam pertama dalam pembelajaran di rumah. Jam pertama pembelajaran di rumah untuk anak-anak kita adalah sholat subuh berjamaah. Jam pertamanya itu sudah. Jam pertama. Jadi jangan ayo bangun mau sekolah. Enggak. Ayo bangun mumpung belum azan atau ini sudah azan subuh, segera. Bahasanya begitu. Kenapa? Kalau enggak seperti itu nanti akan kacau. Kenapa? Karena pertama nanti yang akan diproses, dinilai, diperiksa oleh Allah Ta'ala di hari kiamat adalah, maka cara supaya memperbaiki semuanya itu di sholat. Kalau diajak sholat saja kemudian susah, sudah alamat. Wa in fasadat. Ketika kemudian rusak semuanya. Jadi kondisi yang kedua atau dua kondisi saat orang itu kemudian dikuasai oleh dorongan hawa nafsu yang lebih kuat daripada imannya. Satu, bisa jadi ia menjadi bala tentara pengikutnya setan. Ini merupakan orang-orang yang pelaku dosa, orang-orang yang jahat. Ya kan? Jadi sebenarnya ada bisikan, ada dorongan iman, ada bisikan setan, tapi kadang-kadang dorongan iman diabaikan. Kadang-kadang kita bangun pagi kan begitu, ya kan? Alarm berbunyi, ya. Maksud hati, oh sudah bunyi, saya mau bangun, ya kan? Ngapunten, ini yang usia muda, kalau usia 10 itu kadang susah tidur sudah. Dibuat tidur udah enak, usah tangi, gitu kan? Jadi makanya kata Nabi SAW, orang ibadah kalau sejak usia muda itu hebat. Mohon maaf, bukan berarti ibadah di usia sepuh tidak hebat. Tapi kalau usia muda itu dijadikan ibadah, ya kan, tidur itu nyenyak-nyenyaknya. Kalau sudah sepuh kan nggak bisa nyenyak tidur. Ya kan, bisa jadi 2, 3, 4, 5 kali bangun kan, 5 kali bolak-balik tangi tambah kesel, aduh tak gaya sholat, tiba di sholat ngantuk. Dibuat tidur nggak bisa tidur, dibuat sholat malah ngantuk. Ngajak istri, ngajak ibu jamaah, bu sampean makmum yang pun salah elingno, tiba balik ngelingno, keliru terus, sampean wacane kok keliru terus. Iya aku kok ngantuk, saya sampean turu, gak iso turu. Tidur nggak bisa tidur, dibuat sholat ngantuk, dibuat jamaah salah terus. Ini kadang-kadang ini dari mana? Makanya itu yang kemudian hati-hati, bisa jadi kekuatan setan dikerahkan. Makanya naudzubillah, jangan harus minta perlindungan kepada Allah. Makanya kenapa Nabi SAW mengingatkan apapun bismillah. Ya kan? Keluar rumah bismillah, masuk rumah bismillah, makan bismillah, pakai baju bismillah, masuk kamar mandi bismillah. Semuanya bismillah. Kenapa? Menghindari keterlibatan setan. Supaya dorongan
nafsu yang kuat ini tidak kemudian dikendalikan oleh setan, setan malah tambah menguasai. Ya, yang kedua, ternyata justru manusia itu jadi bala tentaranya setan. Kenapa? Karena bahasa tadi, dengan kejahilan, dengan kebodohan, dengan pelanggaran, gitu. Mohon maaf, kita sering dengar. Mudah-mudahan dengar yang seringnya itu tidak di lingkungan yang kita ada. Tidak apa-apa ngomong kotor, yang penting nanti kalau wudu kumur. Ini kan bahaya. Tidak apa-apa ngomong gorong misuh mboten napa-napa, sing penting wudune kemu. Karena dalilnya ada, barang siapa yang berkumur dosanya akan rontok berguguran mengiringi jatuhnya air wudu. Betul hadisnya? Sahih? Hadisnya benar, sahih, itu benar. Itu fadilah dalam amalia wudu. Dosa itu berguguran mengiringi tetesan air wudu, itu benar. Tapi pernyataan melanggengkan, melegalkan perbuatan dan ucapan dosa itu yang tidak benar. Allah Maha Pengampun, iya. Dosa diampuni dengan wudu, iya. Kalau ngomong kotor tidak apa-apa, ngomong bohong tidak apa-apa. Yang penting kalau wudu. Ini gimana? Kan sama dengan begini, percuma mandi, nanti toh kotor lagi. Lah kalau begitu percuma kerja, nanti uangnya terus ngapain? Habis cari lagi, nggak usah nyari, ujung akhirnya habis, kan begitu. Nah, ini yang kemudian bahasa orang nggak ngerti maksudnya. Makanya ketika orang itu kemudian naudzubillah diwanti-wanti oleh Allah Ta'ala, hati-hati, manusia itu ada kecenderungan baik, kecenderungan buruk. Tapi kecenderungan buruk ini sudah dikapling sama setan, sudah dibidik. Akan aku kuasai, akan aku gelincirkan, akan aku la'uzayyinanna lahum fil ardi, akan aku jadikan terasa indah berbuat dosa itu, akan aku jadikan seolah tidak apa-apa kesalahan itu. Ya kan? Naudzubillah, tidak witir, tidak sholat malam, enggak apa-apa. Wong witir sholat malam itu, ini sudah mulai. Ya, enggak apa-apa. Enggak sholat jamaah, enggak apa-apa. Yang penting saya tetap sholat. Banyak dari itu. Coba Bu, enggak apa-apa. Belanjanya sedikit, yang penting ikhlas. Uang belanja sedikit, yang penting ikhlas. Daripada banyak enggak ikhlas, milih banyak. Milih mana Bu? Apa enggak ikhlas, yang penting akeh. Kadang-kadang itu. Ini urusan yang kadang-kadang nafsu. Iya, kita baca sedikit Al-Quran dengan baca banyak. Itu ya, baca bener banyak. Jangan baca sedikit bener, salah banyak. Itu nggak banding. Satu bener, satu salah. Banding itu sama-sama bener bacaannya dengan kemudian bacaan sedikit dan bacaan banyak. Yang penting sodako sedikit ikhlas, banyak tidak ikhlas. Itu tidak berbanding. Wong satu ikhlas, satu tidak ikhlas. Maka dibandingkan yang sama-sama ikhlas, lebih baik mana sodako sedikit ikhlas dan banyak ikhlas. Bahasanya begitu. Sholat sebentar sama sholat lama, sama-sama khusyuknya, lebih baik lama. Mau sholat isya sampai jam 9, imamnya siap. Ya, tapi kadang-kadang nggak kerasa kita nonton bola sampai 2 kali babak. Ya, 2 kali 45 menit sampai nutup, tapi diajak sholat agak lama. Na'udzubillah. Maka ini bisa jadi dorongan, tapi imam tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh kemudian merasa, oh aku kuat, ternyata tidak dipandang belakang. Ya, kemudian lama sampai sahabat Mu'ad pun ditegur oleh Nabi SAW. Nah, orang yang lemah adalah orang yang jiwanya ikut kepada hawa nafsu. Pasti begitu. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, orang yang lemah itu dikatakan al-ajiz. Orang yang lemah iman tadi itu, yang dikuasai oleh hawa nafsu itu, ternyata dia terlalu banyak angan-angan kepada Allah, berharap namun tidak pernah diupayakan. Doanya masuk surga, tapi jalan ke surga
tidak ditempuh, minta dijauhkan dari neraka, tapi jalan ke neraka masih diikuti. Ini namanya angan-angan kosong. Makanya angan-angan kosong dengan cita-cita itu beda. Kalau angan-angan kosong hanya ngomong, tidak ada usaha, tidak ada usaha, tidak ada upaya. Tapi kalau kemudian cita-cita apa yang ia inginkan kemudian diupayakan. Kalau kita pengen surga, apapun jalan ke surga, walau terasa berat kita jalan. Kalau terasa berat, minta diringankan. Kalau sulit, minta dimudahkan. Kalau kemudian kita nggak berdaya, kita minta pertolongan. Yang penting bagaimana caranya jalan tetap kita lalui untuk bisa nyampe ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasanya begitu. Nah, orang yang dalam keadaan seperti ini, kata Ibnu Qayyim, ada berapa macam. Di antara mereka ada yang menyatakan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang dikatakan orang lemah, itu ada orang yang kemudian menyatakan permusuhan, memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi syariat-syariat Allah dijadikan sebagai bahan-bahan permusuhan, naudzubillah, ya. Bahkan berupaya untuk membatalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya hati-hati. Sekarang banyak orang ingin jalan cepat, jalan singkat, smart, yang akhirnya kadang-kadang tidak terasa masuk ke jurang kesesatan. Contoh, kenapa Nabi SAW menyebutkan man ata'arafan au kainan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa datang ke tukang ramal, tukang apa itu, dukun, gitu kan? Kemudian membenarkan apa yang diucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia dikatakan kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Termasuk hati-hati, ya kan? Kalau saya jenengan ada yang bisa lihat-lihat, yang nggak kelihatan, nggak usah ngomong. Pak, di Masjid Al-Ihsan itu di lantai 2 atau di pinggir tangga, nggak usah ngomong. Saya nggak kelihatan itu enak. Yang kelihatan ya sudah. Jangan cerita-cerita. Nanti kalau yang lihat itu cerita yang nggak lihat, ya, ini jadi fitnah. Ini jadi fitnah. Apalagi kemudian wah dihukum-hukumkan. Oh ini karena ini. Enggak. Yang lihat biarin lihat. Itu bukan kelebihan. Kita katakan itu bukan kelebihan, tapi itu kelemahan. Itu bukan paranormal, para tidak normal. Yang normal itu kan kita. Ya kan? Paranormal itu yang kita apa yang mereka? Bapak Ibu normal apa tidak normal? Kita ini normal. Ya kan? Yang tidak normal yang sana. Bahasanya begitu. Enak nggak kelihatan. Bahasanya begitu. Kalau kemudian kelihatan sudah itu jadikan aib. Saya malu kalau ternyata saya masuk ruangan, saya masuk rumah, saya masuk daerah ternyata semuanya nongol, semuanya kelihatan. Itu aib. Saya minta kepada Allah supaya dihilangkan. Jangan cerita-cerita. Malah kemudian dibuka layanan. Dibuka layanan. Nauzubillah. Maka ini yang kemudian khawatir kita. Wa mata dari nafsu ma taksibu wa mata dari nafsu bi ayatin tamut innallaha alimun khabir. Yang terjadi di esok hari, yang terjadi di waktu mendatang, tidak ada satupun manusia yang mengerti secara pasti. Nasnya Allah begitu, akhir surah Luqman. Tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Lah kok ini ngomong tahu. Makanya wallahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau nggak tahu Allah wa rasuluhu a'lam, itu lebih selamat ketimbang kemudian kita tersesat. Nabi SAW ketika ditanya ma'adri, Nabi SAW itu ketika ditanya beliau tidak tahu, dengan mudahnya menjawab ma'adri, saya tidak tahu atau saya belum tahu. Nah ketika kita kadang-kadang ditanya, oh sampai kok ahli kok ditanya tidak tahu, nggak masalah kok tidak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kalau kita tidak tahu berarti ilmunya belum nyampe, atau kita belum dapat ilmu, atau kita belum diberi kapasitas keilmuan itu. Bahasanya begitu. Makanya di sini ada orang yang kemudian dilemahkan imannya, dikuatkan hawa nafsunya, ternyata mereka melakukan permusuhan. Di antara mereka ada juga yang berpaling, bukan melakukan permusuhan, tapi malah berpaling. Kalau melakukan permusuhan kan nyerang. Kalau berpaling, ini jalan petunjuk menjauh.
Ada di antara mereka juga memiliki dua wajah. Ya ikut sini, ya tihaula biwajhin wa haula biwajhin. Itu orang yang dominasi nafsunya kuat. Nek wayahe ngaji. Nek wayahe nah, kira-kira begitu. Nauzubillah. Makanya orang dulu, guru-guru kita dulu ngomong wong kang soleh berarti kita dapat isyarat kumpul dengan orang yang soleh. Ada juga yang membuat gurauan, syariat dibuat gurauan, Al-Quran dibuat cemoohan. Nah itu bentuk bahwa orang itu menjadi kuat dorongan nafsunya, sehingga ada dua keadaan tadi itu. Bisa jadi dia menjadi bala tentaranya setan, atau setan yang menjadi bala tentaranya dengan gejala-gejala tindakan kondisi keadaan yang seperti itu. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai golongan yang pertama, keadaan yang pertama, yakni golongan fitrah, golongan iman takwa yang lebih kuat, lebih mendominasi dan mengalahkan daripada dorongan nafsu. Insya Allah berikutnya akan ada golongan yang ketiga yang akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni, dan kita diberikan kekuatan kesabaran dalam kondisi dan keadaan apapun, dan kesabaran kita akan menghasilkan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.